Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, selamat datang di channel SDT Al-Manah Sunter Agung Jakarta Utara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 2 bab 10. Di bab ke-10 ini kita akan belajar tentang berwudu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berwudu. Baik. Wudu artinya bersuci. Wudu artinya bersuci. Kemudian bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil. Misalnya kentut atau kita tidur nyenyak. Nah itu setelah tidur nyenyak kemudian bangun, maka kita harus berwudu lagi saat ingin melaksanakan ibadah sholat. Bersuci dari hadas kecil. Kemudian wudu harus dilakukan dengan tertib. Mana yang harus didahulukan, mana yang diakhirkan. Harus tertib dari yang pertama sampai akhir. Tidak boleh dilongkap-longkap. Ya, misalnya dari nyuci muka langsung nyuci kaki, tidak boleh. Harus tertib, harus berurutan. Tertib artinya berurutan. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum melakukan sholat kita wajib berwudu. Wudu hukumnya sebetulnya sunnah. Tapi ketika ingin melaksanakan ibadah sholat, maka kita wajib berwudu. Ya, kita wajib berwudu. Ketika kita ingin memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, kita wajib berwudu. Oleh sebab itu, wudu wajib dilakukan saat ingin melaksanakan ibadah sholat. Sholat apapun, baik sholat sunnah, sholat wajib, semuanya wajib berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat. Selanjutnya kita baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi al-asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Jadi wudu wajib dilaksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat fardu atau sholat sunnah, atau ingin membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quran. Sambil memegang Al-Quran kita diwajibkan untuk berwudu. Rukun wudu. Nah ini rukun wudu, rukun. Kita tahu artinya rukun itu harus dipenuhi dalam melakukan hal tertentu. Misalnya dalam berwudu harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka wudunya tidak sah. Yang pertama niat wudu. Yang pertama niat berwudu. Harus niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Ya. Niat berwudu. Tadi niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Nanti kita lebih jelaskan lagi pada materi praktek berwudu. Mengusap sebagian kepala. Yang keempat, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tertib. Nah ini 6 perkara ini harus dipenuhi dalam berwudu. Jika tidak dipenuhi maka wudunya tidak sah. Nah, kita lihat yang pertama niat wudu, membasuh muka. Yang kedua, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan keenam tertib. Ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, itu dalil ini dalam Al-Quran ada dijelaskan. Jadi 6 perkara ini harus dipenuhi
enam rukun ini harus dipenuhi dalam praktek berwudu. Jika tidak dipenuhi maka wudunya tidak sah. Niat, membasuh muka, mencuci tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci kaki, dan yang keenam tartib. Harus berurutan. Keenam perkara ini harus berurutan, ya. Yang lainnya itu sunnah wudhu. Yang lainnya ketika kita mencuci telinga itu bagian sunnah wudhu. Kalau wudhu tanpa mencuci telinga pun tidak apa-apa. Ya, jadi 6 perkara ini harus dipenuhi dalam berwudhu agar wudhu kita sah. Jika tidak dipenuhi 6 perkara ini, 6 rukun ini, maka wudhunya tidak sah. Kita lihat urutan berwudhu. Nah, ini urutan berwudhu. Urutan berwudu ini mencakup dari rukun wudu dan hal-hal yang lainnya, hal-hal yang sunnah. Baik, yang pertama membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Nah, mencuci tangan. Bahasa sederhananya mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur. Ya, yang kedua. Yang ketiga membersihkan hidung. Kemudian 4. Membaca niat tadi, niat. Nah, niat ini rukun wudu yang pertama, niat. Kemudian yang kelima membasuh muka, ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ketujuh mengusap sebagian kepala, yang kedelapan mencuci telinga. Yang kesembilan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang kesepuluh berdoa setelah wudu. Nanti di dalam praktek wudu kita akan pelajari lebih jelasnya. Sunnah wudu. Nah, ini sunnah wudu. Sunnah wudu yang namanya sunnah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak masalah. Meskipun kita tidak melakukan hal ini, yaitu tetap wudu kita sah. Yang terpenting 6 rukun itu kita laksanakan secara berurutan, maka wudu kita sudah sah. Baik, yang pertama membaca basmalah pada awal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnah wudu. Meskipun sunnah kita tetap kerjakan atau kita baca basmalah. Memang saat kita berwudu tidak membaca basmalah, memang wudu kita tetap sah. Tapi kita mendapat kerugian apa? Tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, tidak mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang kedua membersihkan kedua telapak tangan. Nah, ini bagian sunnah. Ini sunnah, ya. Sunnah. Jadi tidak mencuci pun tidak apa-apa. Kemudian berkumur-kumur. Ya. Berkumur-kumur itu pun sunnah. Tanpa berkumur-kumur pun kita wudu kita sah. Ya. Berkumur-kumur. Kemudian membersihkan lubang hidung. Ya. Ada yang dihirup. Kemudian buang lagi, ya. Ada yang pakai jari atau dihirup. Nah, kita lebih baik itu, kalau lebih bagus dihirup selain mencuci bagian dalam, kemudian menghilangkan berbagai macam penyakit, flu, pilek, bisa Allah akan sembuh. Ya. Kemudian menyapu atau membasuh seluruh kepala, ya, selanjutnya mengusap atau mencuci kedua telinga. Ini sunnah, ya, ini sunnah. Kemudian membasuh kaki sampai lutut. Sunnah. Yang wajibnya itu, yang rukunnya itu sampai mata kaki. Kalian tahu, ya, mata kaki. Selanjutnya masing-masing anggota wudu cuci 3 kali. Nah, ini sunnah 3 kali. Kita cuci 3 kali. Ini bagian daripada sunnah. Tanpa 3 kali pun wudu kita sudah sah, atau hanya sekali pun wudu kita sudah sah. Mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Nah, ini sunnah. Jadi kita diajarkan mulailah dengan hal-hal yang baiknya. Antara kanan dan kiri itu kita dahulukan dengan kanan. Ya, jadi mendahulukan yang kanan dulu itu pun sunnah. Jadi saat kita berwudu misalnya cuci tangan kiri, yang pertama kita cuci tangan kiri dulu, kemudian cuci tangan kanan, ini tidak masalah sebetulnya. Ya, hanya saja kita kehilangan pahala sunnahnya. Baik. Yang ke 10 menggosok gigi. Jadi ada yang berwudu, sebelum berwudu itu menggosok gigi atau bersiwak. Nah, kalian tahu siwak, yang bersiwak biasanya yang udah habis pergi umroh, pergi haji itu ada salah satu oleh-olehnya itu siwak. Nah, siwak pun bisa banyak kita dapatkan, bisa kita dapatkan di toko-toko oleh-oleh haji. Ya.
Kemudian membaca doa setelah wudhu. Nah ini sunnah membaca doa. Tanpa berdoa pun kita sebetulnya wudhu kita tetap sah. Hanya saja sekali lagi kita kehilangan pahala sunnahnya. Baik. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini yang pertama, keluar kotoran. Baik BAK atau BAB. Ini batal wudhu kita. Hilang akal, menjadi gila. Jadi setelah wudhu kemudian gila. Ini batal wudhunya. Tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak. Nah, ini pun batal wudhunya. Nah, Bapak Ibu guru di sekolah sering menyampaikan pesan saat sholat Jumat khususnya, ya, sholat Jumat biasanya kita menunggu lama khotib, kemudian kita tertidur. Nah, jadi bedakan antara tidur dan tertidur. Tiba-tiba kita lagi duduk, kemudian ternyata kita tidur, tapi tanpa posisi badan kita tetap duduk, tetap bersila, kemudian pantat kita tidak terangkat. Jadi ini masih dikatakan tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah tidurnya sampai kepalanya sampai ke lantai, nah ini tentu harus berwudhu lagi, membatalkan wudhu, tidur nyenyak. Baik, selanjutnya, nah ini praktek berwudhu. Praktek wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar praktek berwudhu. Bapak yakin kalian semua sudah bisa praktek wudhu karena sering diajarkan baik di kelas 1 ataupun di waktu TK dulu pasti sering diajarkan. Baik. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum wudhu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Mencuci tangan. Kita mencuci tangan. Ini yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka keran air. Nah, sudah ngocor, kita cuci tangan. Kita cuci tangannya. Nah, sekarang kita sudah diajarkan mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, 6 langkah seperti ini. Nah, sampai pergelangan. Nah, sampai sini. Nah ini sampai pergelangan tangan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur 3 kali, ya, 3 kali. Tiga kali. Tujuannya berkumur-kumur membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Biasanya kita habis makan jajan atau makanan apa itu, gorengan atau ciki atau apalah, makan nasi atau sisa-sisa makanan di dalam, ya dibersihkan dengan cara berkumur-kumur. Ada yang pakai tangan gosok-gosok. Nah, makanya tadi di sunnah wudhu itu ada salah satu sunnah wudhu menggosok gigi. Nah ini maksudnya membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Karena nanti kalau ada sisa makanan ternyata pas waktu sholat ketelan, nah itu bisa membatalkan sholat karena kita memakan sesuatu, gitu kan. Ya. Jadi kita berkumur-kumur tujuannya membersihkan sisa makanan atau kotoran yang ada di dalam mulut kita. Kemudian selanjutnya, nah ini membersihkan lubang hidung dengan memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Kita hirup air. Nah kita menuangkan air di tangan, kemudian kita hirup, dikeluarin lagi. Nah kita hirup lagi, nah dikeluarin. Nah ini kita hirup pakai hidung. Nah ini memang mungkin awal-awal akan terasa sakit. Akan terasa sakit. Tapi kalau kalian sudah terbiasa menghirup air, kemudian langsung dikeluarkan, maka akan enak. Nah, bisa yang awalnya pilek mungkin insya Allah bisa sembuh gitu. Yang awalnya pilek yang bisa sembuh. Jadi dihirup, dikeluarin lagi. Nah, mungkin pertama kali kalian melakukan ini bisa jadi merasa sakit hidungnya, atau bahkan kebablasan. Ya, kebablasan masuk sampai ke dalam. Nah, ya, jadi kalau sudah terbiasa insya Allah enggak. Jadi kita hirup langsung buang. Nah ini cara membersihkan lubang hidung. Nah kalau seperti ini kan nggak muat. Nanti yang ada
lubang hidung kita tambah besar. Lubang hidung kita tambah besar ya. Jadi seperti ini. Wah, jadi cara yang benarnya itu, cara yang baiknya itu kita hirup, keluarin lagi ya. Pertama kali kalian melakukan mungkin akan merasa sakit di hidung, tapi 2 kali, 3 kali dan seterusnya insya Allah akan terbiasa. Baik, itu yang keempat, membersihkan lubang hidung dengan cara memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Ya, ini bisa dilakukan 3 kali, sekali pun tidak masalah. Tapi kita biasanya melakukan 3 kali. Kemudian membaca niat wudhu dan membasuh muka. Nah, niat wudhu berbarengan dengan membasuh muka. Jadi membasuh muka, bagian muka, bagian sini. Nah, kalau Bapak terlalu lebar ya. Kalau Bapak terlalu lebar. Jadi sini. Di sini ya. Ya ini bagian muka. Bagian muka. Jadi setelah kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita cuci tangan, nah, kita kumur-kumur, kemudian kita menghirup hidung, menghirup air, mencuci hidung, kemudian kita membasuh muka. Ini. Ini ya. Jadi air, ini air kita masukkan, kita basuh muka kita. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi sambil mencuci muka kita sambil meniat dalam hati ya, dalam hati atau terucap pun tidak masalah. Dalam hati, itu doa lirafil hadasil asghari hurbilillahi ta'ala. Nah, itu. Jadi mencuci muka, yang kelima, kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini salah satu rukun wudu. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang pertama kita kanan dulu ya sampai siku. Nah, ini siku lewatin sedikit biar lebih aman. Ya, biar lebih aman bahwasanya wudu kita betul-betul sah. Jadi lewatin sedikit. Ini siku, lewatin sedikit. Nah, sampai sini. Ya, wudu harus sampai sini. Kebanyakan yang Bapak perhatikan waktu kalian di sekolah itu cuci tangan sampai pergelangan aja, sampai lengan, sampai sini. Nah, ini tidak sah. Harus kena. Dan ada juga yang wudunya sampai siku, sampai sini, tapi bagian ini masih kering. Bagian sikunya masih kering. Nah, ini pun menyebabkan tidak sahnya wudu. Harus basah, terkena air. Nah, ya, terkena air. Nah, ini kita wudunya pakai keran lebih enak. Ya, harus terkena air. Bagian belakang kita kadang wudu gini, yang sering kita lakukan wudu seperti ini, menggosok di bagian lengan. Nah, bagian sini tidak terkena air. Ini salah satu menyebabkan tidak sahnya wudu. Kenapa? Karena membasuh tangan bagian daripada rukun wudu yang harus dipenuhi, harus basah belakang. Ya, ini ya tangan kiri juga sama, tangan kiri. Jadi harus sampai siku. Oke, harus sampai siku. Kemudian yang ketujuh, mengusap sebagian kepala, bisa juga seluruh kepala. Sebagian kepala, kita sering ada yang berwudu cuma sedikit, yang usap, ada juga yang berwudu sebenarnya. Ya, ini nggak apa-apa. Ini bagian daripada sunnah wudu, kita mengusap seluruh kepala. Atau sedikit juga nggak apa-apa. Atau misalnya yang laki-laki karena habis rambutnya pantat, habis berdandan, misalnya pakai minyak rambut, pakai pomade misalnya, ya, pakai pomade, sayang kalau dibasahin, ya. Cukup sedikit, dimanapun, yang penting sebagian, di bagian belakang, di atas kah, atau di pinggir, atau di belakang, ya nggak apa-apa. Kalau rambut itu sayang terkena air, gitu. Ya, karena habis pakai minyak rambut, jadi sayang terkena air, pas mau wudu, kena ini sedikit. Nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kita mendapatkan sunnahnya seluruhnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita selain melaksanakan rukun wudu, kita pun melaksanakan sunnahnya. Nah, kita mendapatkan pahala sunnahnya. Baik, ini yang ketujuh, mengusap sebagian kepala, bisa juga seluruh kepala masing-masing 3 kali. Nah, baik. Nah, yang berikutnya mengusap atau mencuci kedua telinga. Telunjuk
mengusap bagian dalam telinga dan ibu jari mengusap bagian luar telinga. Seperti ini. Ini telunjuk. Ya, seperti ini. Ya, ini fungsi diputar, ya, diputar. Ya, di sini kan ada celah-celah nih. Nah, ini harus kena. Ada celah-celah telinga kita pasti ada celah tuh. Apa namanya? Saya di daun telinga kita ada banyak celah. Nah, ini seperti ini. Ya, ini ibu jari. Ini ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi bagian belakang. Nah, ini bagian dalam. Nah, gini. Ya, seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya. Ini ibu jari fungsinya tuh. Harus bersih. Nah, harus mengena tuh. Ya, harus mengena. Bentar. Ya, ini bagian daripada sunnah dalam wudu, kita mencuci telinga. Ya. Jadi seperti ini, ibu jari masuk ke dalam rongga-rongga, no? Nah, baru ibu jari mulai. Ya, seperti ini. Jadi itu cara mencuci telinga. Baik. Kemudian yang ke-9, membasuh kaki kanan sampai mata kaki dan membasuh kaki kiri sampai mata kaki masing-masing dilakukan 3 kali. Nah, jadi kalian basuh kaki kalian sampai mata kaki. Pasti kalian tahu mata kakinya. Ya, mata kaki, mohon maaf Bapak tidak bisa menampilkan kaki Bapak ya. Jadi sampai mata kaki. Nah, sampai di ini. Nah, kalau tangan sampai pergelangan lah ya. Kalau tangan itu sampai pergelangan. Kalau kaki sampai ada mata kaki. Bapak yakin kalian pasti tahu yang mana mata kaki. Jadi mencuci kaki pun harus sampai mata kaki. Kalau nggak sampai mata kaki, maka wudunya pun tidak sah. Nah, yang sering Bapak lihat, kalian berwudu dulu waktu kelas 1 ataupun kakak kelas yang lain juga ada yang berwudu misalnya air ngocor, ini anggap kaki ya, ini anggap telapak, ini anggap kaki ya, ini tangan Bapak kalian anggap kaki. Nah, kadang ada yang cuma disiram doang, disiram atasnya doang. Nah, ini biasanya nggak nyampe ke mata kaki. Itu juga menyebabkan salah satunya tidak sahnya wudu. Jadi harus diusap. Harus diusap, harus dicuci. Ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Harus dicuci, ya, harus dicuci sampai mata kaki. Ya. Ingat sampai mata kaki. Ya, melebihi sedikit lebih baik karena sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya, melebihi sedikit lebih baik sebagai bentuk kehati-hatian kita. Atau sampai lutut pun nggak masalah, itu bagian daripada sunnah, ya, mencuci kaki sampai lutut. Tapi yang wajibnya atau yang rukunnya sampai mata kaki, ya. Baik. Yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu, posisi badan menghadap kiblat. Kita sering lihat yang orang-orang yang telah melakukan wudhu kemudian berdiri menghadap kiblat sambil berdoa. Nah, kita lihat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, serta yaitu atau orang-orang saleh. Ya, baik. Ini doa sesudah wudu. Baik, alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang arti dari wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian praktek wudu. Bapak harap kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing agar sholat kita sah. Ya. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat pun tidak sah. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat belajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.